anak domba Paskah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah anak domba Paskah. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian 1 Korintus pasal 5 ayat 7b. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertahun-tahun lamanya Bani Israel, umat Allah, menjadi budak di tanah Mesir. Allah mendengar seruan mereka dan melihat penderitaan mereka. Lalu ia menurunkan 10 tulah untuk menghukum orang Mesir. Dan ia menolong Bani Israel keluar dari tanah perbudakan. Hari ini, melalui tulah yang terakhir ini, kita akan melihat cara penyelamatan Allah. Setiap orang dosa yang menjadi hamba iblis di dalam dunia ini berada di bawah hukuman Allah. Maka semuanya harus mati. Alkitab mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Saudara-saudari yang terkasih, jangan kita lupa, kita adalah orang berdosa. Orang yang berdosa harus menerima hukuman, yakni kebinasaan kekal. Tetapi puji Tuhan, meskipun demikian, manusia bukannya tidak berpengharapan, juga bukan tidak bisa beroleh selamat. Karena Allah telah menetapkan satu penyelamatan. Pada masa itu Allah menyelamatkan Bani Israel melalui anak domba. Tetapi hari ini Allah menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Penyelamatan ini ialah Tuhan Yesus terpaku di kayu salib bagi kita. Karunia keselamatan telah genap. Barang siapa mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti diselamatkan. Jadi, domba Paskah di sini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ada tertulis dalam Alkitab, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tujuan Yesus turun ke bumi bukan untuk menjadi teladan manusia, supaya ditiru oleh manusia sehingga manusia itu beroleh selamat. Dia datang untuk mati menggantikan manusia yang berdosa. Dia datang untuk menggenapkan penebusan Allah. Ia datang mati menggantikan kita, untuk menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita. Karena Allah berfirman, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Ia telah mati untuk kita, kita tidak lagi harus mati. Kini kita bisa beroleh selamat. Oh haleluya atas perkara ini. Di dalam agama Kristen hari ini, ada banyak orang yang telah mendengarkan Injil tentang Yesus, juga sudah mengetahui bahwa Yesus telah mati menggantikan orang dosa. Tetapi mereka tidak dengan sepenuh hati datang kepada Allah, menerima anaknya menjadi juru selamatnya. Juga tidak menerima dengan iman untuk bersandar kepadanya. Mereka telah mendengar, mereka telah mengetahui, namun hanya berhenti di sana. Mereka tidak terus mencari kasih karunia Allah. Maka ajaran dan pengetahuan yang mereka dengar tidak berkhasiat di atas diri mereka. Jika pemberitaan yang didengar seseorang tidak berbaur dengan imannya, itu sama seperti darah anak domba yang masih berada dalam pasu, tidak dioleskan di ambang dan di tiang pintu. Karena itu, darah tersebut
tidak dapat menyelamatkannya. Dia tetap menjadi seorang yang binasa. Kalau hanya di dalam otak mengetahui Injil Yesus, tetapi hati tidak percaya, apa gunanya Injil itu terhadap kita? Sebab itu saudara-saudari, beroleh selamat bukan tergantung pada pengetahuan kita, melainkan tergantung pada percayanya kita. Begitu darah dioleskan pada ambang pintu, saat itu juga ada ketenteraman, saat itu juga ada keselamatan. Hanya mengetahui karunia keselamatan, tetapi tidak menerima dengan iman, orang demikian masih berada dalam keadaan bahaya. Begitu dibasuh oleh darah adi Tuhan Yesus, barulah ada ketenteraman. Jika Anda telah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda pasti selamat. Ini adalah firman Tuhan. Selanjutnya, kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib sebagai pengganti kita. Maka tidak ada alasan lagi untuk bersedih, untuk menangis. Kita adalah orang yang telah beroleh selamat. Kita harus bersukacita dan bersorak-sorai atas perkara ini. Inilah kasih karunia. Kita harus membuka mulut kita untuk memuji karunia Allah. Ini juga bukan tergantung pada perasaan kita, saudara-saudari. Baik kita merasakan atau tidak, itu tidak bisa diandalkan. Hanya firman Allah yang dapat diandalkan. Meskipun kita tidak merasakan, namun Allah melihat. Bila Dia melihat kita yang telah percaya Tuhan Yesus, Dia pasti menyelamatkan kita. Kita beroleh selamat berdasarkan kasih karunia Allah. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelakuan atau perbuatan kita. Bila kita makin melihat diri kita sendiri, kita akan makin merasa diri Anda tidak layak beroleh selamat. Dan karenanya kita kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita beroleh selamat atau tidak, itu tergantung pada apakah kita bersandar kepada darah adi Tuhan. Jika bersandar kepada darah adi Tuhan, pasti selamat. Jika tidak, maka pasti binasa. Beroleh selamat atau binasa juga bukan tergantung pada diri sendiri, juga bukan tergantung pada perbuatan kita, melainkan tergantung pada percaya dan menerima juru selamat yang menggantikan kita, mati dan menebus kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku percaya kepadamu yang telah datang ke dunia. Engkau telah mati menggantikan aku. Aku orang berdosa yang sudah sepantasnya dihukum, namun Engkau menggantikan aku. Engkau tersalib bagi aku. Engkau telah mati demi menyelamatkan aku. Terima kasih ya Tuhan, atas darah-Mu yang telah tertumpah menebus aku dari segala dosa dan pelanggaranku. Kini aku bebas sempurna. Aku percaya aku telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia menyertai kita semua.